Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Dr. Gigi Dianjosi Arinawati, MDsc PhD. Kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah dengan judul Oral Plaque Biofilm. Mari kita simak isi dari materi kuliah kita kali ini. Plak gigi atau dental plaque didefinisikan sebagai struktur yang lengket, ulet, kemudian dia berwarna kuning, keabu-abuan yang melekat kuat pada permukaan keras intraoral di dalamnya, termasuk restorasi lepasan maupun cekat. Plak gigi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk biofilm yang terbentuk pada permukaan gigi. Nah, biofilm itu sendiri didefinisikan sebagai populasi mikroba yang tertanam dalam matrik yang berkembang pada gigi setelah gigi dibersihkan dan secara langsung mempengaruhi pola kolonisasi mikroba awal. Plak terdiri dari bakteri yang tersuspensi dalam matrik yang terdiri dari glikoprotein dan polisakarida saliva. Matrik ini memberikan kemampuan untuk melekat pada permukaan gigi, sehingga sulit untuk dihilangkan dengan pembilasan atau dengan bantuan semprotan. Nah, plak gigi itu sendiri tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena sangat translucent, sehingga bisa divisualisasi uh, dengan bantuan larutan disclosing. Nah, plak gigi ini sendiri dianggap memiliki struktur yang mirip dengan biofilm. Nah, bakteri yang ditemukan di dental plaque itu dilaporkan dikenal 700 spesies bakteri yang berbeda itu ditemukan pada oral mikroflora, yaitu pada gigi, lidah, mukosa mulut, palatum keras, karies, maupun poket parodontal. Nah, mayoritas mikroflora ini itu adalah memberikan benefit atau keuntungan, sedangkan dilaporkan juga dalam jumlah yang minor itu merugikan atau harmful. Nah, berikut ini kita bisa lihat di tabel, ini merupakan beberapa bakteri yang ditemukan di dental plaque. Nah, yaitu ada bakteri gram positif dan gram negatif. Yang keduanya mempunyai bentuk yang berbeda, yaitu kokus dan batang. Nah, kita bisa lihat sendiri jenis-jenis bakterianya. Nah, sedangkan ini adalah predominan bakteria yang ditemukan di permukaan gigi. Nah, ini adalah nama bakterianya, kemudian ini di lokasinya, ada di fisur gigi ataupun di permukaan pojok-pojok gigi, kemudian di gingiva, sulcus gingiva. Nah, komposisi dari dental plaque itu sendiri terdiri dari 80-90%-nya adalah air, sedangkan 70% dari berat kering plaque itu adalah bakteri. Dan komposisi yang lain adalah matrik polisakarida serta protein saliva dan glikoprotein. Nah, ini merupakan mekanisme dari pembentukan dental plaque. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah pembentukan pelikel, kemudian initial adhesion, kemudian maturasi atau matang, dan dispersi atau perlepasan. Nah, yang pertama kita bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi sebagai permukaan gigi. Nah, yang pertama adalah pembentukan pelikel. Nah, biofilm itu sendiri merupakan biofilm yang ada di dalam rongga mulut itu merupakan biofilm yang unik di antara berbagai jenis biofilm karena membutuhkan glikoprotein saliva inang untuk melekat. Nah, langkah pertama adalah perlekatan pelikel pada permukaan gigi. Nah, pelikel ini sendiri merupakan lapisan tipis yang mengandung protein yang berasal dari glikoprotein saliva. Nah, ini kemudian pelikel ini menempel pada permukaan gigi yang bersih. Nah, langkah selanjutnya setelah pelikel ini menempel, terjadi inisial adesi dari bakteri atau perlekatan bakteri awal.
Nah, adesi bakteri pada pelikel merupakan langkah kedua dari pembentukan biofilm ini. Nah, beberapa bakteri planktonik dapat mengenali protein pengikat dalam pelikel. Contohnya yaitu alfa amilase dan glikoprotein atau protein kaya prolin dan mengikat ke pelikel. Nah, apakah yang dimaksud dengan bakteri planktonik? Bakteri planktonik ini adalah bakteri yang melayang-layang. Maksudnya melayang tidak menempel pada permukaan. Nah, bisa jadi bakteri yang ada dalam saliva. Nah, dia akan menempel pada pelikel ini melalui pengikatan protein, contohnya dengan alfa amilase atau glikoprotein. Nah, tapi dalam tahap ini masih bersifat reversibel, yaitu bakteri dapat menempel ataupun mudah terlepas dari pelikel. Nah, kemudian segera setelah bakteri perintis ini menempel pada pelikel, mereka akan mulai mengeluarkan EPS atau extracellular polymeric substance yang fungsinya adalah membantu bakteri tetap terikat dan menempel pada pelikel. Nah, struktur perlekatan utama bakteri ini melalui fimbrie dan fibril. Nah, fibril itu sendiri itu mirip dengan fimbrie, tetapi dia lebih pendek dan lebih tipis ya daripada fimbrie. Nah, langkah yang nah, contoh-contoh bakteri. Nah, contoh-contoh bakteri pada inisial adesi ini adalah Actinomyces, kemudian Streptococcus, Haemophilus, Capnocytophagus, dan Veillonella. Atau disebut juga dengan bakteri pelopor. Nah, kolonisasi awal ini membantu spesies tersebut untuk menempati ruang, ya, menempati ruang ini di sini dan mendapatkan keuntungan dalam persaingan selanjutnya dengan spesies lain. Nah, selanjutnya adalah maturasi. Nah, maturasi ini terjadi sekitar 24 sampai 72 jam. Nah, setelah bakteri perintis tadi menempel, bakteri awal kolonisasi tersebut akan menyediakan tempat pengikatan spesifik, ya, baik secara langsung atau melalui glikoprotein saliva yang mengikat organisme perintis tadi untuk mendorong atau berkolonisasi dengan bakteri berikutnya, sehingga mendorong perkembangan biofilm yang lebih kompleks. Nah, kemudian bakteri yang tadi yang baru akan menempel tadi akan mengenali polisakarida atau reseptor protein pada permukaan sel bakteri perintis yang tadi dan akan menempel kepadanya. Nah, ini disebut dengan koagregasi ya. Nah, koagregasi ini akan membentuk bentuk seperti corn cob atau tongkol jagung. Dia berbentuk sikat berbulu atau dalam bentuk lain dalam biofilm ini yang matang ini. Nah, spesies bakteri tadi ya, yang akan menempel di bakteri perintis itu contohnya adalah Fusobacterium nucleatum, Treponema, Tannerella forsitensis, P. gingivalis, A. accomitans, dan lain-lain. Nah, komponen dari bakteri ini akan berbeda dari biofilm awal yang tadi. Terjadi pergeseran ya, pergeseran proporsional selama perkembangan biofilm. Nah, jumlah Streptococcus dan Neisseria itu akan menurun. Sedangkan jumlah Actinomyces, Corynebacterium, Fusobacterium, dan Veillonella akan meningkat. Nah, ini merupakan apa ya, proses yang sangat kompleks. Nah, kemudian dalam proses dalam struktur plak yang matur ini itu akan strukturnya itu akan terdiri dari banyak lapisan yang berpori dan dia akan mempunyai fluid channel atau saluran air yang mana fungsinya adalah menyediakan nutrisi penting bagi bakteri. Nah, agregasi ini adalah dasar dari biofilm
interaksi bakteri dalam biofilm. Umumnya, satu spesies bakteri dapat bergabung dengan bakteri spesies yang lainnya melalui pengenalan sel ke sel. Nah, contoh dari jembatan gini. Jadi terjadi koagregasi seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya mengacu koagregasi ini mengacu pada struktur satu spesies bakteri dengan dua atau lebih reseptor yang berbeda yang dapat dikenali dengan adesi yang berbeda dari dua atau lebih spesies bakteri yang berbeda. Aduh, bingung ya. Maksudnya itu satu bakteri itu mempunyai, kalau kita ibaratkan dengan mudah ya, akan mempunyai satu atau dua tangan gitu untuk mengikat atau menarik bakteri lain untuk melekat padanya. Nah, namun di sisi lain, jika dua sel bakteri mengenali reseptor yang sama, nah kedua sel tersebut juga akan bersaing untuk tempat pengikatan. Begitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa spesies bakterinya juga sudah berbeda, tidak hanya kokus saja tetapi sudah sangat kompleks. Nah, langkah yang terakhir yaitu dispersi atau pelepasan. Dalam biofilm yang mature atau matang atau dewasa, bakteri akan meninggalkan biofilm dengan pelepasan sel tunggal atau sekelompok sel. Itu bisa langsung terlepas, tidak hanya tunggal. Nah, model penyebarannya itu bisa meliputi erosi, peluruhan, pembenihan. Nah, kenapa sih alasannya bakteri ini harus lepas? Nah, ada dua alasan. Yang pertama, karena nutrisi di dalam matrik biofilm ini sangat terbatas, sehingga bakteri harus mencari lokasi lain dengan banyak tersedianya nutrisi di tempat baru tersebut. Nah, alasan mencari nutrisi ini dibagi lagi menjadi dispersi aktif dan dispersi pasif. Nah, pengertian dari dispersi aktif itu yaitu dispersinya dilakukan oleh bakteri itu sendiri. Dia memang ingin melepas, ingin lepas. Sedangkan dispersi pasif itu dilakukan oleh spesies bakteri lain yang bersaing untuk memperebutkan nutrien dengan bakteri tersebut. Nah, alasan yang kedua, kenapa bakteri ini melakukan dispersi atau pelepasan, itu karena pertahanan inang, seperti gaya geser cairan saliva, sehingga mencoba membatasi perkembangan biofilm. Nah, ini adalah gambar dari mirip ini. Ini sebetulnya sama dengan gambar yang sebelumnya, cuman ini lebih ke 3D ya. Kita bisa lihat arsitektur dari biofilm ini sendiri, ada flow channel yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah sebuah sistem peredaran yang fungsinya adalah memungkinkan bakteri untuk menyerap nutrisi dan berkembang biak di dalam matrik, ya. Selanjutnya adalah ini gambaran dari SEM biofilm pada subgingival plaque. Kita bisa lihat di sini ya, banyak sekali jenis spesies bakterinya, beragam sekali dan sangat banyak sekali. Nah, ini adalah biofilm, gambaran biofilm pada above and below margin gingiva. Kita bisa lihat di sini ya, ini kan sulcus gingiva. Nah, di sini um, di atas di sini juga ada plak, dan di bawah sini di below gingival margin ini juga ada biofilm plak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mikrobial hemostasis. Nah, mikrobial hemostasis ini penting ya. Kenapa? Karena dia akan menjaga keseimbangan antara spesies bakteri yang menguntungkan dan environment atau lingkungan oral. Nah, apabila ketidakseimbangan terjadi, maka terjadi dysbiosis, yaitu hubungan simbiosis antara inang dan mikroorganisme ini terganggu, sehingga akan mengarah pada timbulnya sebuah penyakit. Nah, secara bersamaan selama fase ini terjadi pergantian
atau pergeseran mikrobiota oral yang awalnya didominasi oleh gram positif akan berubah menjadi gram negatif anaerob. Nah, proses ini akan terus berlanjut sehingga penyakit akan mulai bermanifestasi secara klinis. Nah, berbicara tentang flora normal di dalam rongga mulut kita itu ada beberapa macam ya, residen flora atau penghuni tetap dan transient flora atau penghuni sementara. Nah, apabila kesetimbangan residen flora dan transient flora ini terganggu atau flora normal ini terganggu, maka akan terganti pergeseran. Terjadi pergeseran, yaitu transient flora ini akan berkembang biak dan akhirnya akan menimbulkan sebuah penyakit. Nah, ini adalah salivary microflora atau mikroflora yang ada di dalam saliva. Ya, pelepasan mikroorganisme dari kumpulan koloni di berbagai lokasi rongga mulut, contohnya di gigi, di lidah, pipi, selaput lendir, faring, itu berkontribusi pada mikroflora saliva. Pada air liur orang dewasa dilaporkan mengandung 6 miliar mikroorganisme per mililiter. Banyak sekali ya, 6 miliar per mililiter. Di antaranya Streptococcus, Peptostreptococcus, Veillonella, Corynebacterium, Neisseria, Nocardia, Fusobacterium, Bacteroides, Lactobacilli, Actinomyces, dan Spirocheta. Nah, ini adalah mikrobial flora pada sulcus gingiva. Ya, kita bisa lihat di sini ini grupnya ada gram positif dan gram negatif dan ini adalah nama spesiesnya yang umumnya ditemukan. Silahkan dibaca sendiri. Nah, ini adalah mikroflora yang terdapat pada lidah. Ya, kita bisa membaca sendiri di sini. Ini adalah proportional distribution dari bakteri di berbagai permukaan di rongga mulut kita. Ini nama bakterianya dan ini nama tempatnya. Bisa dibaca sendiri. Nah, disbiotik atau ketidakkeseimbangan tadi akan menyebabkan timbulnya penyakit dan major disease yang ditemukan di rongga mulut akibat dental plaque ini adalah dental caries dan periodontal disease. Nah, mari kita bahas sekilas tentang dental caries dan periodontal disease. Nah, dental caries ini terkait dengan peningkatan frekuensi asupan gula ya atau dietary sugar intake. Gula ini dimetabolisme dengan cepat menjadi asam. Nah, kemudian pH yang rendah akan dihasilkan di dalam biofilm. Kemudian laktat ini akan digunakan oleh bakteri seperti Veillonella dan spesies yang lain, contohnya Neisseria, Haemophilus aggregatibacter, Porphyromonas, dan Actinomyces, itu untuk dirubah menjadi asam yang lebih lemah oleh bakteri ini. Nah, kemudian kondisi ini akan berulang-ulang terjadi pada pH rendah sehingga menyebabkan perubahan kompetisi dari anggota yang ada dalam komunitas biofilm. Dan akhirnya akan terjadi peningkatan proporsi dari bakteri asidogenik dan asid tolerating bakteria atau bakteri tahan asam, yaitu contohnya Streptococcus mutant, Lactobacillus, dan non-Streptococcus mutant Streptococci, low pH, dan juga Bifidobacteria. Nah, kalau tadi tentang karies, ini tentang periodontal disease. Akumulasi dari massa mikrobia di sekitar margin gingiva yang seperti tadi digambar akan menyebabkan respon inflamasi. Nah, respon inflamasi tersebut akan meningkatkan aliran dari GCF, gingival crevicular fluid,
atau Sarian sulcus gingiva, yang mana isinya adalah host defense dari sel inang ya, contohnya immunoglobulin, komplement, neutrofil, dan sitokin. Tetapi di sisi lain, GCF ini merupakan substrat yang ini tadi ini komponen dari GCF ini substrat yang menguntungkan bagi proteolitik bakteria. Nah, karena dia mengandung hemin. Host molekul tadi mengandung hemin, contohnya haptoglobin, hemopeksin, dan hemoglobin, yang mana molekul-molekul ini merupakan kofaktor yang esensial untuk pertumbuhan bakteri periodontopatogen seperti contohnya P. gingivalis. Jadi semacam pedang bermata dua ya. Dia sebetulnya faktor pertahanan sel inang, tetapi ternyata dia merupakan substrat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri P. gingivalis. Nah, ini adalah predominan bakteria yang ada di karies dan di periodontal disease. Kita bisa lihat di sini kalau karies didominasi oleh S. mutan, Sobrinus, dan Lactobacillus, sedangkan periodontal disease didominasi oleh AA comitan, Fusobacterium nucleatum, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca sendiri. Nah, ini adalah subgingival biofilm. Ini nama spesies dari mikrobianya atau bakterinya. Silahkan dibaca sendiri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu oral plaque biofilm, mari kita membahas mengenai strategi untuk mengontrol oral biofilm. Ada beberapa strategi. Yang pertama adalah fisiologik strategi atau fisiologis dengan cara kontrol nutrisi, kontrol pH plak, dan kontrol redok potensial. Apa itu? Mari kita lihat. Nah, yang pertama adalah kontrol nutrisi. Yang kontrol nutrisi contohnya adalah agen antiinflamasi ya, dapat menghilangkan kerusakan jaringan yang disebabkan oleh protease bakteri. Dan protease yang dihasilkan oleh sel inang. Nah, ini bertujuan untuk meminimalkan pasokan GCF seperti yang sudah dikemukakan di awal tadi ya. GCF ini seperti pedang bermata dua ya. Dan dengan demikian membatasi ketersediaan nutrisi yang penting untuk pertumbuhan beberapa bakteri periodontopatogen. Nah, yang kedua adalah kontrol pH plak. Ini adalah strategi untuk menginduksi aliran saliva. Ya, menginduksi salivary flow atau aliran saliva sehingga akan membantu mengontrol pH plak pada nilai yang diinginkan. Dan juga akan meningkatkan pembersihan substrat yang setelah terfermentasi gitu ya. Gangguan hemostasis pada bakteri biofilm ini biasanya terjadi pada lingkungan asam. Sehingga intake sugar ini harusnya dikurangi. Nah, hal ini bisa dicapai secara fisiologis dengan memasukkan penghambat produksi asam. Contohnya apa? Contohnya non-fermentable sweetening agent atau substitusi ya, sugar substitute ya, gula pengganti ya. Atau bisa juga pakai fluoride, kemudian antimikrobial agen juga bisa dipakai. Kemudian strategi ini tidak hanya membantu menghilangkan penyebab utama untuk spesies bakteri yang kariogenik, tetapi juga menghambat bakteri yang mendominasi di kesehatan umum yang sensitif terhadap asam. Nah, yang kemudian adalah kontrol dari redok potensial. Nah, kita bisa tahu bahwa seperti kita tahu bahwa lingkungan subgingiva itu kan bersifat anaerob ya, dengan tekanan oksigen yang rendah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan potensi redok.
pada pocket periodontal sehingga membantu menciptakan lingkungan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan patogen periodontal anaerobik. Dan dengan demikian akan membantu memungkinkan pengendalian organisme ini. Nah, ada berbagai zat yang dapat meningkatkan potensi redok atau suatu ekosistem dengan bertindak sebagai reseptor elektron. Nah, ini adalah redox dyes, contohnya methylene blue dan ferric ions yang sudah biasa digunakan. Nah, kalau tadi adalah fisiologik strategik, nah sekarang adalah terapeutik strategis untuk mengontrol oral biofilm. Contohnya apa? Nah, kita bisa pakai obat kumur, kemudian pakai terapi disinfeksi, kemudian pakai probiotik, pakai antimikrobial coating dan fotodinamik terapi. Nah, ini adalah contohnya ya terapeutik strategik yang bisa kita lakukan untuk karies dan periodontal disease. Ini ya strateginya bisa pakai Visorcilin, pakai fluoride, anti plak dan antibakterial agent, pakai sugar substitutes ya. Kemudian vaksinasi dan pasif imunisasi. Sedangkan untuk mengatasi periodontal disease bisa pakai anti plak dan antibakterial agent dan vaksinasi. Nah, ini mekanismenya seperti ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah contoh motrins ya. Kita bisa pakai chlorhexidine 0,2% dan 0,12%. Nah, contoh brandnya bisa dibaca sendiri, indikasinya ada di sini dan kontraindikasinya. Nah, seperti yang saya kemukakan di awal bahwa dental plaque itu tidak bisa terlihat dengan mata telanjang, maka untuk bisa melihat dental plaque harus kita pakaikan larutan disclosing. Nah, bisa terlihat di sini yang berwarna pink ini adalah plaque yang sudah terwarna dengan larutan disclosing. Nah, cukup sekian kuliah dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.